Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua teman-teman yang di rumah, gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya? Boleh kayaknya kakak-kakak semua yang ada di rumah, teman-teman semua yang ada di rumah, dinyalakan dulu kameranya, biar saya bisa ngeliat nih antusias teman-teman pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah kalau baik-baik. Semoga kalian semua tetap diberi kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa juga menerapkan 3M dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa juga olahraga yang teratur dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Semoga yang sakit cepat sembuh ya teman-teman ya. Selamat datang kembali teman-teman di Pakan Beasiswa Tunas Bertumbuh. Yeay. Gimana nih teman-teman? Kok kelihatannya kayaknya masih pada lemes-lemes ya? Udah pada makan belum? Iya, amin. Terima kasih doanya. Teman-teman, biar kita lebih akrab nih, biar kita punya koneksi satu sama lain, ya nggak sih? Jadi, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo semua, perkenalkan namaku Hadana Fatwa, biasa dipanggil Hada. Di sini sebagai fasilitator pada sesi pertama di malam hari ini. Teman-teman, senang banget bisa ketemu kalian semua di sini. Kelihatan banget antusias dari teman-teman semua dari hari pertama. So, sebelum kita masuk ke sesi pertama nih teman-teman, ada yang bisa nebak gak sih pada malam hari ini di sesi pertama kita kedatangan siapa dan akan memaparkan tentang beasiswa dari mana nih? Ada yang bisa nebak nggak? Boleh di kolom chat? Baru nih Pak. Prancis, dari Eropa Kak. Ayo, dari mana lagi? France. Ada yang bisa nebak lagi? Dari mana? Italia. Caromero dari Italia. Wah, dari Prancis, Kak. Iya, bener banget, teman-teman. Jadi, pada sesi pertama hari ini, kita kedatangan Kan Hidayah dari Prancis. Wah, keren banget gak sih, teman-teman? Kita kedatangan dan bisa sesi sharing bareng sama Kak Hidayah yang mendapatkan beasiswa dari Prancis. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertama nih, teman-teman, saya akan membacakan sedikit garis besar tentang Kak Hidayah, biar kita tuh semua punya gambaran terlebih dahulu ya, tentang siapa sih Kak Hidayah itu, biar kita ke depannya bisa jadi lebih enak lagi. So, namanya adalah Kak Nur Hidayah. Beliau merupakan penanggung jawab Kampus Friends Medan, tim Kampus Friends Indonesia, dan alumni master dari Universitas de Lorraine, Prancis. Wah, gimana nih teman-teman? Dari secara garis besar aja kayaknya udah menarik banget nggak sih untuk sesi sharing bareng ke depannya? So, kayaknya kelihatannya teman-teman juga udah pada nggak sabar untuk ketemu Kak Hidayah. Jadi kita panggil bareng-bareng ya Kak Hidayahnya. Halo Kak Hidayah. Halo Kak Hadana, bonsoir. Selamat Halo, malam Kak. semuanya. Hai, Komong Saba. Gimana Kak? Komong Saba, gimana kabarnya? Komong Talebu. Aku baik-baik aja Kak. Gimana Kakak kabarnya? Sahabat yang Mercy itu ada yang jawab tuh pakai bahasa Prancis nih, kelihatan nih yang udah Wah, belajar bahasa Prancis ya. kayaknya teman-teman semua lebih bisa ya kayak untuk bahasa Prancisnya lebih siap kayaknya untuk mendapatkan informasi pada malam hari ini kayaknya. Bener. Udah siap nih untuk kuliah ke salah satu negara romantis gitu ya, yang katanya Iya. romantis. Bener banget Kak, salah satu wishlist aku juga nih Kak, makanya kayaknya excited banget nih ketemu Kak Hidayah pada malam hari ini. Sekarang Kak Hidayah sibuk apa nih Kak? Nah, tadi kan saya udah kenalan tuh, saya merupakan penanggung jawab Kampus France Medan dari tim Kampus France Indonesia. Sebelumnya suara saya kedengeran ya, Mbak Handana ya? Iya, kedengeran jelas kok Kak. Oke. Nah, Kampus France Indonesia adalah salah satu bagian dari Kedutaan Besar Prancis yang memang memberikan informasi kuliah ke Prancis dan juga pendidikan tinggi. Jadi, bisa dibilang saya sekarang bekerja menjadi salah satu bagian dari Kedutaan Besar Prancis. Begitu, Mbak Hadana. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Dengarnya aja sekarang dari awalnya udah keren banget ya. Sekarang Kak Hidayah ada di mana nih Kak posisinya? Kebetulan saya ada di Sumatera Utara pastinya. Kalau dari Medan, khususnya untuk daerah Sumatera itu nanti akan menghubungi saya. Karena kampus langsung ada di 5 kota, Kak Hadana. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung gitu kayak kalau kuliah ke Prancis kemana ya gitu. Jadi sebenarnya dari Kedutaan Prancis itu memang sudah ada agent yang memang ditunjuk nih untuk kuliah, untuk membimbing mahasiswa yang ingin kuliah ke Prancis. Nah itu ada di 5 kota dan salah satunya ada di Medan kalau di Indonesia.
Wah, jadi teman-teman kita menghirup udara yang sama nih sama Kak Hidayah sekarang. Kayaknya sedunia juga menghirup udara yang sama nggak sih? Oke, kayaknya teman-teman semua di rumah juga kayaknya udah pada nggak sabar nih Kak untuk lebih lanjut, lebih tahu lebih lanjut tentang beasiswa di Prancis. So, kayaknya Kak Hidayah juga udah nggak sabar juga untuk menyapa teman-teman di rumah. Jadi kita langsung saja kepada Kak Hidayah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya Mbak Hadana boleh bantu share screen. Iya, Nah, dari YouTube aja. sebelumnya nih saya mau tanya teman-teman nih ya, yang bergabung nih kalau di saya sih di kanan ya, kalau di laptop saya tuh ada kolom tombol reaksi gitu ya. Siapa sih di sini yang berpikir kalau ke Perancis tuh ingetnya Menara Eiffel gitu? Boleh dong kasih kolom reactionnya, boleh love gitu ya, boleh tepuk tangan gitu. Nah kalau iya, jadi banyak ini ya yang kasih reaksi ya. Kalau kuliah ke Perancis pasti ingetnya pertama Menara Eiffel. Yang kedua, yang ingetnya kalau kuliah ke Perancis itu adalah romantis. Bahasanya itu romantis gitu, puitis dan romantis. Siapa yo? Boleh angkat tangannya? Atau inget Celine Dion? Ya, Celine Dion. Saya kalau ingat Celine Dion ingat ini sih apa ya, British Got Talent ya. Berat. Oke, nah jadi Perancis itu banyak sekali ya rumor-rumor atau hal-hal yang kita dengar tentang Perancis. Tapi kenapa sih kita harus kuliah ke Perancis? Bagaimana persiapan kuliah ke Perancis dan apa aja beasiswa yang bisa kita apply? Nah, jadi malam ini saya akan jelasin sama teman-teman semua, pantengin ya. Kalau ada nanti sedikit kendala jaringan mohon dimaklumi gitu, karena kalau di Medan ini biasa tuh ada kendala jaringan sedikit-sedikit. Boleh Mbak teknis ya, siapa yang share screen? Boleh kita mulai. Ya nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di akhir gitu. Saya akan jelaskan sedikit. Mungkin teman-teman banyak yang nanya nih, kakak apa sih yang memotivasi kuliah ke Perancis gitu ya. Ini saya ada di slide saya ada salah satu film favorit saya yang ketika saya lihat, saya kayaknya harus kuliah ke Perancis deh kalau lihat ini gitu. Nah itu ada film Ratatouille. Ya boleh share screen penuh karena kita belum lihat nih keduanya nih Mbak, page kedua. Iya, jadi kalau teman-teman mungkin sering dengar lagu ya di TikTok, kayaknya di reel Instagram yang baru diluncurkan juga sering tuh kita dengar lagunya yang Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Saya bukan penyanyi ya, tapi itu adalah salah satu lagu soundtrack untuk film Ratatouille. Nah, ini adalah salah satu film yang memang melatar belakangi atau background-nya itu Prancis banget. Ini yang udah nonton pasti kayak, Prancis tuh begini ya. Next. Selanjutnya juga ada yang lagi terkenal juga di Netflix, itu ada Lupin dan Emily in Paris. Sebelumnya Mbak Hadana, Mas Galuh nih ya yang lagi share screen, boleh di enable editing dulu baru ditampilkan layarnya karena kita belum tampilnya yang full view gitu ya, lengkap gitu tampilannya. Cruella saya belum nonton sih. Cruella itu backgroundnya Prancis ya. Saya belum tapi nanti pasti nonton sih. Salah satu film yang juga lagi terkenal nih di Netflix, Cruella. Iya sih, saya ingat ya memang untuk Cruella itu filmnya Prancis ya. Backgroundnya Prancis. Oke. Manu Rio saya belum nonton ini dari peserta ya. Boleh share screen-nya Mbak Hadana? Ada kendala ya untuk share screen-nya? Kok lu bilang dapat beasiswa kemarin dari Prancis? Dari Prancis. Wah, kayaknya Kak Hidayah lagi... Suara saya putus-putus ya? Iya, Kak. Kebetulan Kakak juga itu hilang tampilan juga.
Oke, teman-teman, kayaknya Kak Hidayah lagi ada sedikit kendala nih, teman-teman. Jadi kita mungkin tunggu sebentar untuk Kak Hidayah ya. Teman-teman, Halo, saya. Iya, Kak. Oke, saya kembali lagi nih. Suara saya sudah kedengaran? Oh, sudah jelas, Kak, sudah jelas. Suara saya sudah kedengaran? Sudah. Ya. Oke, sekarang sudah jelasnya. Nah, ini tadi saya bahas Emily in Paris. Nah, saya izin tidak mengaktifkan kamera ya. Semoga iya, jadi saya izin tidak mengaktifkan kamera supaya suara saya kedengeran gitu. Jadi teman-teman boleh fokus ke slide saya. Nah, ini tadi saya cerita kalau salah satu motivasi kuliah ke Prancis itu ada Ratatouille, mungkin ada yang nonton Harry Potter yang Fantastic Beasts, ada Emily in Paris, ada Lupin. Nah, tapi sebelumnya kita mau ngobrolin dulu nih, kenapa sih harus kuliah ke Prancis? Boleh dong Mas Galuh di next dulu. Kenapa ya harus kuliah ke Prancis? Jadi kita tuh kayak, nah, mungkin teman-teman nggak tahu ya kalau sebenarnya Prancis itu merupakan pilihan utama mahasiswa asing dan merupakan negara kelima yang menjadi tujuan studi nih di dunia yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Boleh next Mas Galuh? Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita ada di posisi kelima. Next lagi, Mas. Nah, mungkin yang banyak yang nggak tahu ya kalau bahasa Prancis itu bahasa resmi, bahasa internasional yang digunakan di organisasi-organisasi internasional. Kalau banyak yang nanya, aduh Kak, bahasa sih tahu juga ya kalau bahasa Inggris resmi yang digunakan di organisasi internasional kayak WHO, European Union, dan lain-lain, itu juga merupakan bahasa Prancis. Boleh next, Mas? Nah, kalau ditanya, Kak, kuliah ke Prancis harus bahasa Prancis? Tidak. Jadi ada program-program yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman udah punya IELTS, TOEFL, atau sertifikat bahasa Prancis, bahasa Inggris lain seperti TOEIC, kita bisa ikut program bahasa yang berbahasa Inggris. Ya, lanjut Kak Galuh. Teman yang suka nonton drama Korea gitu ya. Kalau di salah satu yang menjadi daya tarik adalah startup yang memang terkenal di dunia. Kenapa begitu? Karena startup di Prancis itu disubsidi oleh pemerintah Prancis. Next, Kak Galuh. Ini untuk informasi ya buat teman-teman yang nggak tahu kenapa sih harus kuliah ke Prancis, banyak loh alasannya. Dan ini nih penelitian di Prancis itu berkualitas, ini ditandai dengan penghargaan Nobel ya. Kalau kita biasanya ngomongin penghargaan Nobel kayaknya 10 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu mungkin begitu ya. Di sini kalau di Prancis penerima beasiswa penerima Nobel itu bahkan dari tahun 2020 atau tahun lalu itu ada Emmanuel Charpentier Oke, teman-teman, kayaknya Kak Hidayah kayaknya ada sedikit kendala lagi di jaringan. Jadi kita tunggu lagi ya sama-sama. Teman-teman masih pada excited nggak nih, teman-teman? Coba mau lihat dulu.
Kita lihat ya. Harus tetap excited. Gimana teman-teman? Semoga. Gimana teman-teman dari hari pertama ikut juga enggak bukan beasiswanya? Masih Kak, bagus. Ikut, bagus banget. Ikut masih, oke. Sampai saat ini kira-kira kalian nungguin siapa sih? Nungguin informasi beasiswa dari mana sih sebenarnya? Ikut dong, weh keren banget. Prancis semua kakak, wih. Semuanya Italia kak, nunggu beasiswa dari Cina. Jepang kemarin kak, weh kemarin Jepang ketemu Kak Herun ya. Kemarin dari Korea kak, wah semua. Ada lagi Australia. Oke, banyak banget ya ternyata teman-teman semua. Kayaknya wishlist teman-teman juga kayaknya banyak banget ya. Oh ya, kayaknya kita udah kembali lagi sama Kak Galuh nih. Ya ampun, mohon maaf sekali. Saya lanjut aja Kak Galuh, boleh dilanjut ininya? Iya, silakan Kak. Nah, kalau mau kuliah ke Prancis tuh gimana ya menjadi mahasiswa asing? Boleh Kak Galuh lanjut. Nah, kalau kuliah di Prancis itu kita informasi ya, kalau kuliah S1-nya itu durasinya 3 tahun, kalau durasi untuk master 2 tahun. Jadi bedanya sama di Indonesia itu sih S1-nya hanya 3 tahun saja, jadi nggak 4 tahun ya. Dan pendaftarannya itu khusus kampus negeri, kita harus ada timeline yang kita ikuti. Nah, untuk pendaftaran S2, master ya, kalau teman-teman master itu di bulan November, Desember setahun sebelumnya. Jadi kalau yang mau kuliah di tahun 2023 itu harus mendaftar di bulan November, Desember tahun ini. Gitu. Begitu juga untuk master S1 ya. Jadi itu kenapa harus mengontak kampus France. Nanti saya jelasin sih kampus France itu apa sih perannya gitu untuk mahasiswa yang mau kuliah ke Perancis. Lanjut nih Kak Galuh. Nah, keuntungan kuliah ke Perancis itu apa sih untuk mahasiswa? Boleh di next Kak Galuh. Ini untuk informasi ya, biaya hidup di Perancis itu berapa? Kalau di kota Paris sebelumnya, ya di kota Paris itu ada 13 sampai 16 juta per bulan tanpa beasiswa pastinya. Kita ada akomodasi yang disubsidi oleh pemerintah sampai 60%. Jadi kalau nyewa kamar tuh bisa dapat potongan harga gitu loh sampai 60%. Ada asuransi kesehatan yang gratis, transportasi, kegiatan budaya, bisa kerja paruh waktu, dan restoran kampus saat ini di Perancis disubsidi juga. Jadi makan di Perancis itu lengkap ya, sekali makan tuh ada appetizer sampai dessert itu hanya 1 euro aja. Jadi kalau dirupiahkan kayak 17.000 berasa makan ayam penyet gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang kayak khawatir kok kalau kuliah Perancis takut sendirian. Jangan khawatir karena di Perancis itu ada PPI Prancis. Jadi PPI Prancis tuh bukan cuma ada di Paris aja ya, tapi ada juga di seluruh kota-kota lain di Prancis. Ada di Toulouse, Strasbourg, gitu. Mungkin nanti bisa dipelajari ya kota-kota besar di Prancis. Next Kak Galuh. Nah, selanjutnya kita mau ngobrolin tentang beasiswa nih. Ini yang banyak nanti mungkin pertanyaannya di beasiswa ya. Beasiswa kuliah di Perancis itu apa aja sih, Kak? Ini mungkin teman-teman bakalan kaget dengan data kami gitu ya. Next, Kak Galuh. Kalau di kuliah di Perancis, 90% mahasiswa Indonesia itu kuliahnya nggak pakai beasiswa loh. Kenapa gitu? Nah, ini ada di slide selanjutnya. Karena kuliah di Prancis itu hampir 70% uang kuliahnya disubsidi oleh pemerintah Prancis. Jadi kalau kita kuliah di kampus negeri, yang biru itu ya, itu yang dibayar oleh pemerintah, kita hanya membayar yang di merah itu, kalau S1 2.770 euro atau sekitar 41 sampai 47 juta per tahun. Sebenarnya kalau kali-kali kita kuliah dengan kampus swasta misalnya di Indonesia ini jauh lebih murah sih. Kalau master itu ada 56 juta sampai 60 juta per tahun ya, ini bukan per semester. Itu kenapa banyak 90% nih yang kuliah ke Prancis tuh ya nggak pakai beasiswa gitu. Selain dari subsidi yang diberikan, juga ada subsidi uang kuliah ini. Next Kak Galuh. Nah, saya akan jelasin beasiswa yang dari pemerintah Prancis dan juga pemerintah Indonesia jenjang S1 dan jenjang S2. Kalau ada yang nanti mau tanya jenjang S3 boleh kontak saya langsung ya. Kalau untuk jenjang S1 itu ada beasiswa parsial, boleh di next Kak Galuh itu ada beberapa benefitnya. Nah, bedanya kalau beasiswa parsial untuk S1 ini tidak memberikan biaya hidup tinggal di Perancisnya gitu. Jadi memang untuk jenjang D3 dan S1. Selanjutnya ada beasiswa juga.
Dan informasi lagi ya, beasiswa parsial ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa Indonesia saja. Jadi memang dari Kedubes Prancis untuk mahasiswa Indonesia, jadi bukan untuk mahasiswa seluruh dunia. Selanjutnya ada beasiswa ASDB atau Islamic Development Bank bekerja sama dengan pemerintah Prancis. Jadi beasiswa ini untuk jenjang S1 dan S2, bedanya nanti ada persyaratan ya, karena ini sistemnya adalah pinjaman, tapi tidak harus dibayarkan semuanya. Nanti untuk informasi lebih lanjut boleh hubungin saya. Jadi ini semua dibiayai dari biaya hidup, biaya pendidikan, biaya visa, CVC itu biaya kontribusi kampus, dan akses asrama ke universitas atau asrama kampus gitu ya. Selanjutnya, dan tiket pesawat pastinya. Selanjutnya, nah ini nih, ini adalah beasiswa yang baru ditutup bulan lalu ya, bulan Juni. Beasiswanya kita sebut beasiswa 3 sekawan, beasiswa dari pemerintah Prancis di Indonesia atau Kedubes Prancis di Indonesia yang hanya diberikan kepada pelajar yang di Indonesia saja. Ada beasiswa France Excellence Master. Nah, beasiswa ini bisa untuk seluruh jurusan, jadi nggak ada prioritas gitu ya. Kalau beasiswa tematik itu untuk 5 program studi, ada gender study, politik, teknik, komputer, dan marin atau ilmu maritim ya, ilmu kelautan. Selanjutnya ada beasiswa Kartini. Jadi ini memang untuk wanita-wanita yang berkecimpung di dunia sains atau yang ingin menjadi ilmuwan begitu. Nah, ini beasiswanya mencakup keseluruhan, boleh di Kak Galuh dilanjutin. Jadi benefitnya itu ada tiket biaya pendidikan, biaya visa, biaya kontribusi kampus, asrama kampus, tiket pesawat, dan biaya hidup. Jadi ini benar-benar pakai lengkap sih beasiswa ini sebenarnya. Selanjutnya, Kak Galuh, kita ada beasiswa Excellence Eiffel, nah, atau Eiffel Excellence. Nah, beasiswa ini kalau tadi master untuk mahasiswa Indonesia aja yang sebelumnya ya, kalau ini untuk mahasiswa di seluruh dunia. Dan salah satunya pastinya Indonesia ya. Nah, beasiswa ini bisa bedanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu kita butuh LOA atau surat penerimaan dari institusi. Kalau beasiswa ini kita tidak perlu LOA terlebih dahulu, tapi menghubungi kampus terlebih dahulu. Informasi lebih lengkapnya nanti bisa dijelasin karena waktu kita terbatas ya. Selanjutnya, iya. Nah, ini dia, ada kurang lebih 15 kampus di Prancis yang masuk dalam list LPDP, dan banyak diantaranya juga merupakan institusi yang menerima program semua bidang studi, artinya untuk all subject ya. Ada juga yang memang spesifik seperti Sciences Po untuk politik misalnya, Vatel School untuk bidang tourism, jadi memang harus dicek lagi di websitenya LPDP. Ini adalah beasiswa-beasiswa yang bisa di-apply. Selanjutnya, Kak Galuh. Nah, kalau udah jadi alumni mau ngapain, Kak? Nah, kalau next, kalau menjadi alumni di Prancis, kita tergabung menjadi bagian France Alumni Indonesia atau France Alumni Indonesia. Nah, France Alumni ini adalah salah satu bagian dari pemerintah Prancis yang memang menaungi seluruh mahasiswa yang sudah berkuliah atau menyelesaikan pendidikannya di Prancis. Jadi kita bisa berkontak dengan teman-teman kita yang sudah pernah kuliah di Prancis sebelumnya, dan di platform ini kita nanti juga bisa dapat kesempatan untuk mencari lowongan kerja, mencari teman, dan juga untuk misalnya mengetahui acara-acara yang berkaitan dengan Prancis begitu. Next, Kak Galuh. Halo Kak. Wah, mungkin Kak Hidayah ada kendala lagi. Teman-teman, kita tunggu lagi ya bareng-bareng ya. Teman-teman sekarang lagi pada sibuk apa nih? Ada yang masih sekolah apa udah nerima rapot ya kalau misalkan yang SMA? Maaf. Halo teman-teman. Sibuk lebahan, lagi liburan. Oh, masih sekolah, rapat dan webinar. Semangat ya, lagi sibuk rapat. Saya juga lagi sibuk rapat teman kemarin. Jadi kita sesama
Rapat kuliah, Kak. Semangat yang kuliah. Yang kerja semangat juga ya. Semangat juga Kakak kuliah, Kak. Kerja KTPN banget S2. Yuk kita teman-teman, kita doain kakaknya yang mau S2, semoga tercapai. Kuliah, Kak. Amin. Sibuk mempersiapkan ospek. Semangat ya ospek, semangat banget, semangat. Sekolah, Kak. Kang ospek. Wah, ada yang sibuk Oke. nyari beasiswa. Semangat ya nyari beasiswa. Oke, kita tersambung lagi sama Kak Hidayah. Oke, balik lagi. Tadi ada jaringan lagi, saya terputus. Nah, saya tadi lihat, nah ini adalah beberapa perusahaan Prancis ya, teman-teman. Mungkin ada yang kenal Schneider, Airbus, ya salah satu perusahaan besar untuk penerbangan, Michelin, L'Oreal, ya. Siapa sih yang nggak kenal L'Oreal? Apalagi kalau cewek-cewek tuh yang sering beli makeup, beli skincare gitu ya. Next, Kak Galuh. Ini setia banget nih penontonnya, setia banget timnya untuk nungguin saya. Nah, ini adalah beberapa alumni yang menjadi duta kita nih, yang memang yang sudah memberikan kontribusi bagi masyarakat. Tuh. Boleh lanjut Kak Galuh? Nah, teman-teman nanti Nah, ini adalah kampus France. Tadi saya jelasin, kita adalah badan dari pemerintah Prancis. Jadi saya di sini mewakili kampus France ya. Jadi bagian dari merek pendidikan tinggi di Prancis yang memberikan informasi mobilitas internasional atau informasi pendidikan tinggi. Lanjut, Kak. Nah, ini tadi sudah saya jelasin. Boleh dilanjut aja, Kak. Lanjut ke slide selanjutnya. Kita bagian dari kedutaan dan juga IV. Buat teman-teman mungkin tahu IV, AF, itu adalah bagian dari kedutaan juga. Bedanya kalau kita ke pendidikan tinggi, kalau IV itu ke bahasa dan budaya. Selanjutnya, Kak. Nah, ini kita adalah misi kita itu memberikan informasi pendidikan tinggi, mulai dari membimbing proyek studi sampai visa. Jadi, seluruh mahasiswa yang mau kuliah ke Perancis, itu nantinya akan berkontak dengan kampus France, karena visanya itu memang harus melalui kampus France. Lanjut, Kak. Nah, ini adalah persiapan studi ya, mulai dari bahasa, cari kampus, sampai pengurusan visa. Saya lanjut aja karena waktunya terbatas, saya mau lebih ke diskusi. Ini kontak kami, teman-teman bisa ini ya, follow Instagram Kampus France INA, Twitter, Facebook, dan juga website, karena di situ ada semua informasi yang berkaitan dengan beasiswa, pendaftaran kampus, bahkan mencari kampus juga bisa di website kami. Selanjutnya, ini ada kontak saya dan kontak teman-teman juga yang ada di Kampus France Indonesia gitu ya. Kalau saya itu kampusfrance@aemedan.org. Nanti juga saya bagikan di kolom chat nomor handphone saya. Nomor handphone Kampus France Medan pastinya. Selanjutnya, Kak. Oke, merci. Boleh Kak ditutup slide-nya dan saya kembalikan ke Mbak Hadana nih. Mohon maaf sekali, semoga informasinya nyampe ya. Beberapa beasiswa yang bisa di-apply kalau mau kuliah ke Prancis dan peran Kampus France itu apa sih gitu. Ini saya bagikan sembari menunggu nomor saya di kolom chat. Oke, wah keren banget ya teman-teman. Sampai tadi akhirnya tuh kayak terpesona banget aku sama apa yang dijelaskan sama Kak Hidayah. So, Kak, kayaknya nih dari teman-teman juga, kayaknya ada yang penasaran banget dan pengen sedikit nanya-nanya nih ke Kak Hidayah. Jadi boleh ya Kak dijawab ya pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan pertama Boleh nih dong. Kak. Boleh. Yang pertama, selamat malam Kak. Nama aku Sima. Aku ingin bertanya, struggle apa sih Kak kuliah di Prancis? Terima kasih. Gimana nih Kak? Boleh dijawab? Pertanyaannya struggle ya Kak ya? Iya, struggle-nya apa sih selama kuliah di Prancis Kak? Oke, ini lebih ke pengalaman pribadi saya ya, kalau untuk struggle pastinya. Jujur kalau struggle tuh di kuliah di mana aja pasti ada struggle-nya ya, nggak cuma di Prancis, di Indonesia juga gitu. Tapi kalau saya sendiri, karena saya dulu lebih ke bahasa sih, karena saya basic-nya itu adalah mahasiswa di bahasa Inggris begitu. Jadi saya Anglophone, tiba-tiba saya harus belajar bahasa Prancis, dan berkuliah di Prancis, jadi memang harus melatih diri untuk membiasakan diri berbahasa Prancis. Lebih ke culture shock bahasa, itu pertama ya, itu pertama kali tiba di Prancis. Dan yang kedua, karena saya juga belum pernah punya pengalaman tinggal di Eropa, jadi lebih ke pribadi sih, karena belum punya tinggal di Eropa, pastinya dengan cuaca dingin itu nggak bisa kita pungkiri, dengan makanan juga yang beda sekali gitu kan. Dan selanjutnya,
untuk studi gitu. Kalau untuk studi memang budaya di Prancis itu kita lebih cenderung banyak membaca gitu. Itu bedanya mungkin dengan di Indonesia kali ya. Jadi membiasakan diri sih untuk nangkring gitu, nongkrong di perpustakaan, terus mengetahui referensi-referensi yang dibutuhkan. Jadi memang secara personal lebih ke bahasanya, terus suasana atau seasonnya gitu ya, iklim, makanan itu pasti normal ya kalau pertama kali tiba di negara orang, apalagi kita yang belum punya pengalaman tinggal di Eropa gitu. Selanjutnya yang pastinya adalah pendidikan, karena sistem pendidikan kita yang berbeda, cara berpikirnya berbeda, cara diskusi juga berbeda. Kalau di Indonesia kita tidak terbiasa berdebat gitu ya di kelas. Kalau di Prancis kita bahkan bisa mendebat profesor gitu, kita bisa mendebat dosen karena itu memang salah satu bagian dari metode pengajaran gitu. Asalkan memang apa yang kita sampaikan itu memiliki referensi atau kita memang menyampaikan yang sesuai dengan yang ada di buku-buku panduan atau buku-buku referensi yang dianjurkan. Begitu sih. Tadi pertanyaannya dari siapa, Kak Hadana? Dari Sima. Oke, begitu sih Maya. Makasih, Kak. Sama-sama. Merci Oke. gitu ya. Jadi kalau selama sesi saya, kalau makasih kita bilangnya merci ya. Jadi ketika selesai, oke, saya ingat nih bahasa Perancisnya terima kasih tuh merci. Jawabannya apa nih, Kak? De hie bukan ya jawabannya? Itu bacanya de riang. De riang. De riang. Oh, de Ya, riang. de riang. Oke. Sekalian kita belajar bahasa ya, Kak, ya sekarang. Oke, Kak. Benar. Yang kedua nih, Kak, ada lagi pertanyaan. Bonsoir, Kak, izin bertanya, kalau kita apply beasiswa atau au pair di Prancis, apakah harus ada sertifikat B1? Dan Kak, apa sih motivasi Kakak buat daftar beasiswa Prancis dan mulai dipersiapkan dari kapan, Kak? Dari Rena. Oke, jadi pertanyaannya kalau untuk kuliah di Prancis, jawabannya karena au pair dan beasiswa itu beda ya. Au pair itu program budaya dan itu sudah di luar dari kampus France dan juga visanya bukan visa pelajar ya kalau au pair ke Prancis. Memang visa au pair, jadi udah beda programnya. Dan au pair itu bisa nanti tanyain sama teman-temannya yang udah punya pengalaman au pair. Au pair itu nggak harus punya B1, tapi disesuaikan dengan yang diminta oleh famille d'accueil atau welcoming family-nya. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya tadi adalah beasiswa. Pendaftaran beasiswa itu disesuaikan dengan syarat kampus. Jadi kalau kampusnya butuh bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS, maka harus punya TOEFL atau IELTS. Kalau kampusnya minta bahasa Prancis level B2, berarti harus punya DELF B2. Jadi itu disesuaikan dengan program studinya, karena ada jurusan-jurusan misalnya filosofi, itu butuh sertifikat bahasa yang lebih tinggi ya. Ada yang C1 level kalau untuk bahasa Prancisnya, dan untuk TOEFL-nya juga mereka butuh yang nilainya di atas dengan level C1 juga gitu. Oke, gimana Karena? Udah cukup menjawab belum pertanyaan dari Karena tadi? Boleh Karenanya muncul? Halo Karena. Wah, mana nih Karenanya nih? Oke, mungkin Karenanya nggak ada ya. Jadi mungkin ada lagi teman-teman yang mau nanya, boleh raise hand. Nanti kayaknya, oh oke. Oke. Mungkin teman-teman yang di sini ada lagi yang mau bertanya ke Kak Hidayah nih, mumpung Kak Hidayahnya masih open pertanyaan sama teman-teman semua. Boleh raise hand? Syahid, boleh Syahid. Silakan. Ya, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar Syahid. Kedengeran Syahid. Iya, jadi saya Syahid ingin bertanya, apakah kalau misalnya kita dapat beasiswa dari Kedubes Prancis, kita dapat free course bahasa Prancis atau bagaimana? Merci. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab langsung ya Kak Adana ya. Iya, boleh Kak, silahkan.
Nah, kalau untuk pendaftaran, jadi Syahid, untuk mendaftar beasiswa tadi ya kalau untuk jenjang master dan juga untuk jenjang S1 dari Kedubes Prancis untuk pelajar Indonesia, baik itu beasiswa 3 sekawan atau beasiswa parsial. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah LOA. Nah, dari LOA itu berarti kita sudah mendaftar di kampus dan sudah memiliki sertifikat bahasa yang dibutuhkan, baik itu bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Jadi memang tidak ada lagi program kursus bahasanya, begitu. Semoga menjawab ya. Jadi tidak ada kursus bahasa, memang benar siswa yang sudah punya surat penerimaan atau la lettre d'acceptation atau letter of acceptation untuk siap berangkat kuliah ke Prancis, gitu. Wah, gimana Kak Syahid? Ada lagi yang mau ditanyain? Udah cukup Sudah, Kak. menjawab? Sudah, Cukup. oke. Mungkin satu lagi penanya yang boleh nanya, yang maksudnya yang mau nanya ke Kak Hidayah. Oke nih Kak, kayaknya ada pertanyaan nih Kak. Kak, untuk sesi konsultasi dan bimbingan di kampus Prince, apakah dikenakan biaya? Jika iya, bisa dijelaskan Kak untuk rinciannya? Oke, bagus tuh pertanyaannya, bagus sekali. Ini yang sering banget ditanyain. Nah, tadi kan saya udah jelasin kita bagian dari kedutaan, kita agen resmi, official, dan seluruh konsultasi dengan kampus Prancis tidak berbayar. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi, tadi saya udah kirim di chat ya kontak saya, dan juga tadi saya udah share screen juga, nanti boleh di-share lagi Mbak Galuh ya, Kak Galuh untuk kontak-kontak kita. Jadi atau follow aja Instagramnya biar simple, nanti bisa tanya-tanya. Dan seluruh program konsultasi kita itu gratis gitu. Jadi mau tanya, mau ini semuanya gratis. Hanya saja nanti kalau untuk ke Perancisnya pasti bayar dong visanya, tiket pesawatnya gitu ya. Konsultasinya semua tidak berbayar gitu. Jadi memang bedanya Prancis tuh itu kita ada kampus France gitu yang memang mendampingi gitu. Jadi dan itu memang langsung dari pemerintah Prancis. Kalau misalnya mungkin untuk negara lain tuh ada agen-agen dan itu biasanya agen private agent gitu ya. Kalau kita memang agen resmi publik gitu ya, milik dari pemerintah Prancis sendiri, dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Luar Negeri dan Eropanya Prancis. Kita ada di kurang lebih 144 negara. Jadi kampus Prancis itu nggak cuma ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Brazil, ada di China, ada di India. Jadi itu memang disebarkan di seluruh dunia untuk merangkul dan mendampingi mahasiswa yang mau kuliah ke Perancis. Itu sih kenapa saya senang banget diundang sama tim Tunas Bertumbuh di mentoring Pekan Beasiswa ini. Jadi teman-teman tuh kayak aware gitu. Oh ternyata kalau mau kuliah ke Perancis tuh ada temennya loh gitu, ada agennya yang bisa kita kontak-kontak dan nggak berbayar gitu. Dan tapi pastinya sebelum berkontak gitu ya, informasi kan bisa didapat di website dan juga di Instagram. Jadi prepare yourself dengan informasi terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya Kak kuliah ke Perancis tuh misalnya Kak kuliah ke Perancis tuh pakai bahasa apa ya? Nah, itu kan informasinya bisa kita dapat di website gitu ya. Jadi yang kita baca dulu, cari dulu, kalau bisa cari kampusnya juga nggak apa-apa. Jadi memang sudah benar-benar kita tuh kalau di kontak siswa, oke, this student is well prepared gitu. Dia memang sudah siap bertarung gitu untuk kuliah ke Perancisnya. Kita bisa kasih informasi gimana ya harus daftar kampusnya itu apa aja sih persyaratannya. Kak kalau daftar beasiswa nanti ada bimbingan surat motivasi enggak? Nah, kayak gitu-gitu kita bakalan kasih informasinya, kita ada seminarnya, kita ada pendampingan yang benar-benar dari nyari kampus sampai visa pelajar ada di tangan kayak gitu. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Kita juga dari Tunas Bertumbuh senang banget kedatangan Kak Hidayah, bisa kerjasama sama Kak Hidayah. Jadi bisa sekarang malam ini bisa sesi sharing bareng sama kakak. Jadi teman-teman semua juga yang lagi nyari-nyari beasiswa ke Perancis bisa sedikit tercerahkan nih gara-gara ada kakak gitu. Mungkin Kak, sebelum kita menutup ini, ada nggak sih Kak sedikit closing statement dari Kak Hidayah untuk teman-teman semua, apapun itu? Boleh Kak? Oke, closing statement ya. Pertama, saya nggak nyiapin closing statement sih pastinya. Yang pertama, kalau mau kuliah ke Perancis, jangan ragu. Pertama, cari informasi, prepare yourself, cari di website, di sosial media kita.
Yang kedua, pastinya jangan ragu untuk menghubungi Kampus France karena kita siap sedia gitu ya selama jam kerja pastinya untuk konsultasi baik melalui WhatsApp karena selama pandemi kita tidak melayani tatap muka secara langsung karena biasanya kita tuh bisa nerima secara langsung nih konsultasi. Kita menerima konsultasi melalui WhatsApp dan email. Jadi jangan ragu untuk kontak kita. Selanjutnya untuk informasi beasiswa boleh dicek juga di Instagram karena kita akan post. Dan di Instagram juga kita biasa ada sesi ya, kuliah di Prancis pilih jurusan apa ya, mungkin mau tahu jurusannya, mau tahu kota apanya, itu ada di Instagram kita. Itu. Dan yang terakhir, banyak jalan menuju Paris gitu ya, bukan banyak jalan menuju Roma, tapi banyak jalan menuju Paris. Dan ya kalau mungkin yang masih mikir, aduh Kak, kayaknya nggak mungkin deh kuliah ke Prancis tuh, semuanya kelihatannya dunianya gemerlap, dunianya mewah, bahasanya susah gitu ya. Nggak apa-apa sekarang buat teman-teman yang mungkin udah punya persiapan kuliah ke Prancis, pasti udah mantep dapat informasi ini. Tapi mungkin yang masih baru banget mau cari tahu negara tujuan atau mau kuliah kemana gitu, nggak apa-apa, mimpi aja dulu gitu. Itu sih Kak Hadana. Oke Kak, nih sedikit kesimpulan dari closing statement Kak Hidayah tadi. Yang pertama, jangan ragu nih teman-teman, kalau kalian punya mimpi harus tetap dikejar. Terus persiapkan diri kalian semaksimal mungkin. Terus jangan lupa untuk, tadi kata Kak Hidayah, banyak jalan menuju Perancis. Jadi teman-teman semua jangan pernah ragu ya untuk yang tadi juga Kak, saya baca di kolom chat katanya banyak banget yang nungguin Kakak pada malam hari ini soalnya pengen nge-apply beasiswa ke Perancis nih Kak. Jadi kayaknya kita semua sama-sama senang ketemu Kak Hidayah pada malam hari ini. Jadi Kak, sebelumnya apakah nanti PPT-nya boleh di-share ke teman-teman Kak? Kontak person ya? Materi Kakak tadi boleh di-share ke teman-teman nggak Kak? Oh oke. Terima kasih tuh Kak Dana, tadi saya sempat terputus ya. Buat materinya, mohon maaf kalau materinya belum bisa di-share nih saat ini, tapi semua informasinya bisa dilihat di website kok. Dan pastinya, itu tadi saya kirim nomor handphone, mungkin kalau yang belum dapat ya saya sebutin aja 0852 60 48 40 56. Langsung kontak saya secara pribadi. Kak saya kelas 2 SMA nih. Gimana ya cara persiapan kuliah ke Prancis? Bahasanya apa ya Kak ya? Saya tertarik dengan ini, kira-kira kampusnya mana ya Kak ya? Atau kalau yang udah selesai S1, Kak saya mau lanjut master nih. Saya suka kota Paris, saya suka kota Strasbourg. Jangan ragu untuk kontak saya. Jadi langsung aja kontak saya. Tadi ada alasan-alasan kuliah ke Prancis, beasiswanya, informasinya ada di website. Untuk lebih dalam gitu ya, untuk lebih tahu boleh kontak saya langsung aja deh Kak Hadana gitu. Saya tunggu nih Kak Hadana juga nih untuk kontak supaya bisa siap-siap nih kuliah ke Perancis mungkin tahun depan atau tahun selanjutnya. Amin Kak. Salah satu wishlist aku juga nih Kak, makanya seneng banget bisa ketemu Kak Hidayah dari awal, kayak excited banget untuk ketemu Kak Hidayah. Soalnya wishlist aku banget untuk ke Prancis sama ke Italia untuk lanjutin study. So, seneng banget gitu Kak. Jadi teman-teman, untuk teman-teman semua yang pengen tahu lebih lanjut, tadi bisa kontak ke kakaknya ya, di nomor WhatsApp-nya yang tadi udah di-share di kolom chat, atau nanti kakak-kakak panitia akan share kembali. Sebelum menutup, Kak Hidayah boleh nggak kita sesi foto bareng dulu untuk dokumentasi? Kira-kira kakak memungkinkan nggak untuk menyalakan kamera? Boleh dong, ini kebetulan saya karena lagi cari sinyal, jadi mungkin sedikit jelek ya, tapi saya usahakan sedikit. Nah, saya lagi di luar dan kebetulan saya lagi cari tempat yang bagus nih sinyalnya. Boleh ini kelihatan ya Kak Hadana ya? Ya, kelihatan banget Kak. Ayo teman-teman boleh dinyalakan kameranya, kita foto bareng dulu sama Kak Hidayah sebagai kenang-kenangan juga nih. Ayo teman-teman, nyalakan kameranya. Oke, udah mulai banyak yang nyalain kamera. Ayo. Kakak panitia boleh dibantu ya? Iya. Ini saya mohon maaf ya, saya lagi di luar jadi harus pakai masker. Iya, harus dong Kak, harus.
kepanitia boleh bantu untuk oke. Yang hitung aku apa Kak Galuh? Oke. Ayo, aku yang hitung ya, teman-teman. Siap semua? Udah di posisi terbaik belum nih, teman-teman? Oke, slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, gimana Kak Galuh? Oke, terima kasih banyak ya Kak Hidayah. Senang banget bisa ketemu Kak Hidayah pada malam hari ini. Semoga Kak Terima Hidayah kasih tetap. semuanya. Terima kasih. Kontak-kontak kita ya. Iya pasti dong Kak. Teman-teman semua juga kayaknya senang banget ketemu Kak Hidayah pada malam hari ini. Termasuk aku sih. Jadi kayak sedikit tergambarkan lah ke depannya aku kayak kalau misalkan pengen apply S2 ke Prancis, ke Italia tuh harus kayak gimana, kayak gitu. Terima kasih Kak, merci. Oke. Merci beaucoup semuanya. Bonsoir. Oke, teman-teman. Bye. Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman. Dengan ini, sesi pertama pada malam hari ini selesai. Aku mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. So, sekarang kita masuk nih, teman-teman, ke sesi kedua. Masih pada semangat, kan? Mungkin kita langsung ke fasilitator kita yang kedua nih, ada Kak Hafiz. Halo, Kak Hafiz. Halo, Kak. Harus ya, teman-teman, pada semangat. Ikutin sampai akhir pokoknya. Halo, Kak Hafiz. Ya, tes. Aku udah masuk, Kak. Kayaknya suara Kak Hafiz kecil deh, jauh. Tes. Udah terdengar, Kak? Suaranya kecil, Kak. Bentar, Kak. Ya, tes. Nah, sip. Maybe without earphone. Oke, selanjutnya kayaknya teman-teman semua juga udah pada excited untuk ketemu pemateri yang selanjutnya. Kak Hafiz juga kayaknya udah nggak sabar juga menyapa teman-teman semua. So, aku serahkan ke Kak Hafiz. Silakan, Kak. Ya, sebelumnya makasih untuk Kak Adana ya. Oke, aku mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita masuk sesi kedua nih teman-teman. Tentunya pasti pada semangat dong. Aku yakin kalian tidak akan menyesal untuk menerima informasi dan tips dan trik yang pastinya akan berguna dari para mentor yang kece-kece dan tentunya berprestasi. Oh iya, sungguh bahagia di acara Pekan Beasiswa, banyak informasi kaya ilmunya. Muhammad Rafiq Erlangga, itulah nama saya. Salam kenal semuanya. Oke, lanjut nih teman-teman. Aku kepo nih, mau cek lagi. Siapa nih yang nggak pernah bolong ikutan kegiatan Pekan Beasiswa dari hari pertama? Bisa respon di kolom chat ya. Wah, banyak banget nih, memang keren-keren padatnya. Oke teman-teman, semoga kalian bisa mengikuti jejak dari kakak-kakak mentor yang ada ya. Setelah di sesi pertama, kita bertemu dengan Kak Nur Hidayah, yang tentunya keren deh. Selanjutnya akan kami hadirkan nih, kakak yang gak kalah kerennya. Dia adalah Kak Romero Sinaga. Beliau saat ini bekerja sebagai konsultan sekaligus kepala kantor Unitalia Indonesia dalam hal pendidik.
Dalam hal pendidikan, Kak Romero ini salah satu lulusan dari Presiden University dengan gelar Bachelor of Art in International Relations. Selain itu, beliau juga pernah terpilih menjadi kandidat student exchange di University of Social Science in Humanities di Vietnam. Kak Romero ini juga aktif loh di bidang sosial, khususnya dalam hal pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan beberapa pengalaman beliau, antara lain sebagai public speaker in the World Education Expo Indonesia pada tahun 2018. Dan yang belum lama ini, beliau menjadi social media admin di Sumba Hospitality Foundation. Dan tentunya penerima beasiswa Unitalia. Wah, keren banget nih teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Halo Kak Romero. Halo Hafid, suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar sangat jelas Kak. Oke, baik. Well, halo semuanya teman-teman yang hadir dalam pekan beasiswa dari Tunas Bertumbuh. Salam kenal, saya Romero. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memberikan informasi regarding yang namanya Italian Higher Education. Dan juga aku secara personal nih akan memberikan souvenir, which mean giveaway, di akhir sesinya saya. Jadi diharapkan untuk stay tune akan yang namanya informasi yang saya berikan melalui PowerPoint presentation. Dan souvenirnya ini pastinya unik. Dan ini saya akan berikan 3 untuk bagi pemenang yang beruntung. Oke, Hafid, bagaimana Hafid? Apakah kita bisa mulai? Ya, bisa nih Kak. Oke, baik. Coba baik-baik ya teman-teman untuk materinya. Oke, kalau baik. begitu untuk Kak Romero, waktu dan ayat dipersilakan. Silakan Kak. Sebelumnya saya coba sampaikan video dari ambasador dulu ya, pesan-pesan yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua. Sebentar, saya coba. Hello, I am Benedict, Master of Italy. I'm glad I can talk to you, even though virtual. Higher education is one of the many to strengthen the connection between Italy and Asia. If Italy welcomes you to study and experience our lifestyle, you will definitely benefit from the best quality cultivation system together with related working experience in high-end manufacturing and service. Italy is top 10. Maaf Kak, untuk videonya tidak terlihat Kak. Oke, coba saya mohon maaf. Oke, saya coba ulangi kembali. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Iya Kak. Ini sudah terlihat? Iya, sudah terlihat Kak untuk videonya. Saya ulangi.
Itu tadi videonya. Saya coba kembali ke bagian. Jadi itu adalah pesan-pesan dari ambasador kita, yaitu His Excellency Benedetto Latteri, which mean adalah Italian Ambassador untuk Indonesia. Dan di sini tanpa menunggu lama, saya coba akan menginfokan tentang yang namanya Italian Higher Education, di mana di sini saya menaungi dari Uni Italia. Apakah slide-nya sudah terlihat, Hafid? Ya, udah terlihat Kak untuk slide PPT-nya. Oke, baik. Ini saya langsung mulai saja. Perhatikan baik-baik slide-nya karena saya akan memberikan pertanyaan. And I will give you 3 giveaway souvenir bagi peserta yang bisa menjawab benar. Baik. Unitalia ini adalah lembaga konsorsium di bawah naungan pemerintah Italia, di mana di sini kita lebih mempromosikan Italian Higher Education di dunia. Dan sebelumnya saya akan memberikan juga beberapa fakta mengenai Italia itu sendiri. Di sini teman-teman bisa melihat statistik data bahwa negara Italia adalah satu-satunya negara di dunia yang mendapat pengakuan UNESCO terbanyak, which mean itu dengan total 55 pengakuan dari UNESCO. Dan juga ada salah satu univ tertua di dunia dan juga salah satu tertua di Eropa, yaitu yang kita sebut namanya Università di Bologna, yang didirikan pada tahun 1088. Dan juga Italia termasuk di dalam bagian negara 8 besar ya, for largest economy in the world. Dan sebelum COVID itu teman-teman di sini mungkin bisa tahu bahwa yes, Italia itu adalah tourism destinations, di mana di sini lebih dari 48 juta visitor coming to Italy yearly, dan the fifth most visited country in the world. Jadi ini adalah beberapa benefit dan mungkin beberapa data-data yang mungkin secara umum teman-teman tahu. Dan next kita lanjut. Oke, tadi di sesi pertama bahwa ada Prancis, di mana tadi Kak Hidayah mention bahwa didukung pemerintah itu lebih dari 10.000. Nah, di Italia ini there are 4 million small medium enterprises atau lebih dari 4 small medium enterprises itu having high quality innovations for entrepreneurship skills. Dan di sini baiknya lagi, university and local government fully support and active in giving contributions for business development. Jadi bagi teman-teman untuk yang berjiwa entrepreneur ini, Italia adalah salah satu negara top 10 dunia untuk bisa melakukan yang namanya entrepreneur. Karena apa? University and local government fully support your entrepreneur skill. And then kita masuk mengenai fakta study in Italy. Jadi sebelum ke fokus lebih dalam, saya mau menginformasikan bahwa Asosiasi Unitalia itu apa. Jadi kita adalah the only one promoter Italian higher education in the world. Dan di sini kita will give you counseling and guidance for future students, which mean Indonesian students, to continue higher education in Italy. Dan juga di sini kita helping student in maintaining their documents, starting pre-enrollment until visa. And then juga Unitalia itu adalah the only national agency coming from Italian government to collaborate with Italian university and also academy in order to maintain activities for international students. Dan mungkin teman-teman juga bertanya, Unitalia itu di mana sih? Jadi HQ-nya kita, kantor pusatnya kita itu berada langsung di MOFA. MOFA itu adalah Ministry of Foreign Affairs atau bahasa Indonesianya Kementerian Luar Negeri. Dan tidak banyak sebenarnya branches-nya Unitalia di dunia. Dan kita salah satu termasuk yang beruntung di Indonesia. Kita ada salah satu cabangnya, which mean Unitalia Indonesia, yang berkantor di Italian Embassy di Jakarta, which mean di daerah Menteng. Mungkin teman-teman Jakarta atau Jabodetabek area yang familiar dengan Jalan Surabaya di Jakarta, nah tidak jauh dengan Jalan Surabaya, itu ada kedutaan besar Italia. Dan negara lainnya itu saya bisa sebutkan, selain Indonesia, terdapat 4 cabang lain, yaitu ada di Iran, yang kedua itu ada di China, yang ketiga itu ada di Vietnam, dan yang terakhir itu ada di India.
Jadi kita in total itu sebenarnya ada 5 branches outside in Italy itu ya. Jadi ada Indonesia, Iran, Vietnam, China, and also India. Oke, kita lanjut. Dan disinilah yang kita lakukan dalam hal tutoring students. We give you orientations and also we give you informations and also we give you helping students. So all these 3 tutors that we propose to Indonesian students, jadi kita sangat membantu dari awal, which mean kamu yang belum tahu apa itu tentang study in Italy, until yang kamu sudah browsing sedikit-sedikit, kita akan bisa guidance dan kita helping you until your visa. Dan inilah menjadi topik utama, yaitu adalah why you choose study in Italy as your higher education in the world. So ada 7 di sini the main reasons to study in Italy. You can starting the excellences, professionality, labor market, flexibility, scholarship, part-time job, and then the most important one is about life quality. You can name it. Italy is one of the country that having good quality for life. Because mungkin kamu bisa googling dan juga itu didukung oleh dengan beberapa tadi yang tertinggi dengan 55 pengakuan dari UNESCO dan juga orang Italia itu love for history, art, music, sport, family oriented, and also the most important things again, orang Italia itu sangat polite atau sopan. And then we're talking about the riches of Italian education. So I have listed here some of the major programs that becoming the riches of Italian higher education, starting architecture, design, science, engineering, advanced technology, economy and management, agriculture, humanities, restorations and preservations of cultural heritage, music and art. So for those of you yang memang focusing on this kind of majors, you can choose Italy as your education destinations because this is the main riches of Italian education. And then I'm talking about the system right now. So we call it as pre-university educations with the durations 13 years. So kalau kita di Indonesia basic education itu 12 tahun, but in Italy basic education-nya itu 13 tahun. Dengan rincian adalah SD-nya 5 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA-nya 5 tahun. Jadi bagus ya pola mereka itu 5-3-5. Kalau kita di Indonesia itu 6-3-3. So we continue again after you finish your basic educations or pre-university educations. So you can continue your higher educations into bachelor degree or we call it as laurea. Dan di sini aku ada stated juga what is ECT. ECT itu kalau di Europe kita call it as European Credit Transfer or SKS-nya sistem Eropa. So you have to achieve 180 ECTs to finish or to graduate your laurea degree or your bachelor degree. And then we continue the next one for laurea magistrale, or we call it as master degree. Durations will be 2 years programs, and then mostly for laurea magistrale itu you have to achieve 120 ECTs, and then you can see a very red light of red color. The specializing master, which mean one box only, which mean only durations 1 year programs, which mean master degree yang durasinya 1 tahun. Jadi ada perbedaannya. Specializing master ini itu adalah if you take master degree yang durasinya 1 tahun, kamu tidak bisa continue untuk ke S3. Karena apa? Specializing master itu diperuntukkan bagi untuk professional working staff. I mean like kalau kamu memang pengen naik jabatan dan kebutuhan dari company kamu untuk menambah skill, kamu bisa take yang namanya specializing master. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau lanjut S3, tapi kamu mau S2, ya kamu juga bisa pilih specializing master ini 1 tahun biar nggak lama durasinya. Tapi kalau bagi teman-teman di sini mau lanjut ke S3, wajib mengambil master degree selama 2 tahun. And then you can continue to Dottorato di Ricerca or we call it as PhD programs dengan durasinya 3 tahun, yaitu harus berhasil achieve yang namanya 180 ECTs. Dan uniknya lagi untuk S3 di sini adalah sistemnya vacancy. Jadi kita dibayar oleh university. Jadi bagus-baguslah kita sekolah bisa kita sampai ke S3 karena apa? Sistem edukasi S3 di Italia itu sistem vacancy. So the government, so the university covered all your research programs.
Oke, kita continue. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana dengan bahasa? So, jangan khawatir. Karena apa? Mostly several majors in Italian university offered English programs, especially for engineering, economic management, medicine, pure science, etc. Dan di sini ada website portal universitali.it. Ini adalah portal langsung dari Kementerian Pendidikan Tinggi Italia yang kita sebut yang namanya MIUR, Ministero Istruzione Università e Ricerca. Jadi disingkat MIUR. Dan kalau kita di Indonesia kita sebut namanya Kementerian Kemdikbud Ristek. Ya, oke. Jadi jangan khawatir karena memang kita mostly so open karena sudah dibuka yang namanya English programs. Dan di sini inilah fakta unik yang harus teman-teman tahu bahwa ini adalah lista atau daftar Italian Higher Education yang diakui atau diakreditasi atau direcognize oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, which means MIUR. Terdapat 68 public university and then 19 private university. Dan di sini uniknya lagi kita bisa membedakan mana swasta dan negeri. Kalau teman-teman melihat namanya universitas, tapi ada nama kota di belakangnya, itu sudah otomatis negeri. Like Università di Milano, di Padova, di Roma Tre, di Firenze, Siena, Salento, Siena, Perugia, itu adalah universitas negeri. Dan di bawah ini ada namanya Politecnico. Politecnico sama universitas tidak ada perbedaannya. Kalau kita di sini mungkin di Indonesia ada gaping ya. Kamu continue ke politeknik dan kamu continue ke universitas. Tapi kalau di Italia itu sama rata dan tidak ada perbedaan. Dan di bawah ini adalah focusing on business management like Università Commerciale Bocconi di Milano. Dan ini adalah salah satu private university dan salah satu private top university di dunia. Itu adalah yang swasta. Jadi sangat gampang sih membedakan. Kalau langsung nama kota itu pasti sudah negeri. Dan selanjutnya ada yang kita sebut yang namanya AFAM institutions. Kenapa lebih banyak AFAM institutions compare yang namanya formal education for university and also private university. Tadi kan 68 negeri dan 19 swasta. Nah, kita terdapat 132 AFAM institutions. AFAM means itu singkatan bahasa Italia. Itu adalah higher education for music and art. Jadi adalah institusi yang diakui oleh pemerintah yang focusing on music and art. Jadi teman-teman, mungkin tadi back again ya, yang tadi the riches of Italian education. So music, art, history itu adalah menjadi the iconic of Italian higher education and also the icon of the country. So kita lebih banyak diakuin AFAM institutions compare formal higher education. So ini mengenai fakta biaya di Italia. So we are talking about education fee or tuition fee or yang namanya investment education for university. So uniknya di Italia itu adalah apa yang kita sebut yang namanya IC. Bukan IC ya, poin pertama itu bukan dibaca IC, tapi Italian spelling that abbreviations itu as IC. Nah, jadi uniknya di Italia itu adalah uang kuliah kita itu ditentukan berdasarkan kemampuan family income keluarga kita. Jadi setiap student itu beda-beda uang kuliahnya. Tapi memang ada beberapa university memang sudah ada standarnya. Dan juga kembali lagi, biaya kuliah di Italia untuk negeri perguruan tinggi itu dimulai dari 400 euro per tahun atau dirupiahkan sekitar 7 juta setahun. Kalau bisa saya faktakan kembali lagi, dan good news-nya adalah, di mana lagi kamu bisa mencari sekolah kedokteran di dunia dengan biaya 400 euro atau hanya 7 juta setahun. 7 juta rupiah setahun. Itu ada di Italia. Dan you know what? Italia adalah top 10 di dunia untuk yang namanya medical schools. The best medical school in the world itu ada di Italia. Oke, jadi itu harus perhatikan lagi. Kalau private university itu bisa starting biayanya itu di 8.000 euro per year, but then for public university mostly standar itu hanya 1.000 euro per year atau dirupiahkan sekitar 16-17 juta setahun. Semua jurusan itu mostly mostly public. But then ada satu unit di Italia dengan untuk paspor Indonesia
itu starting 400 euro per tahun. I can mention that university later on. And then living cost di Italy. Kalau kalian memang, ya, we are talking about Roma, we are talking about Milano, and other big cities in Italy like Torino or Turin, itu sedikit lebih mahal. Compare you go to pinggiran kota atau yang namanya we call it as periphery, ya. I don't know how to mention, but we call it as periphery regions, atau di perbatasan like mungkin kalau di Jakarta itu di perbatasan mungkin di Tangerang yang tidak the big city-nya itu ya, atau Bekasi itu kan bukan Jakarta area tapi itu pemekaran gitu. Tapi itu juga berdampak bahwa itu pembiayaan di sana itu more cheaper or more affordable compare you stay in big city. Dan biasanya student-student we have 5 cities yang untuk yang namanya student city ya di Italia, which mean Padova, which mean Pisa, Roma, dan juga kita ada Torino, dan juga kita ada Venezia. Itu adalah 5 kota pelajar di Italia. Dan this is the main point again yang mungkin teman-teman akan tunggu. We're talking about scholarships. So you have 5 offerings. Ada 5 choices juga offerings yang bisa kalian apply untuk bisa continue your higher educations to Italy. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. The first one, scholarship from university. Oke, memang kita tahu bahwa scholarship from university ini adalah discount for tuition fee atau potongan uang sekolah. Jadi cek kembali lagi regulasi internal dari universitinya itu, mereka mintanya bagaimana persentasenya discountnya. Oke. The second one, ini difokuskan untuk yang namanya master degree. Jadi ini full scholarship, we cover your tuition fee and we give you a monthly spending. Tapi hanya untuk S2 only di 5 program, which mean engineering, advanced technology, architecture, design, economy, and management. And then the third benefitnya adalah, benefit yang didapat dari Invest Your Talent adalah you can get free Italian language course, and then you can get more than 8,000 euro per year, and then you get a chance for having internship program to Italian brand company. You know what? Italian brand company, the most luxury brand in the world, and then you will get student support during your study programs. And then the third scholarship, we're talking about Diritto allo Studio Universitario, or we call it as DSU scholarship. Nah, DSU scholarship ini adalah beasiswa yang ditawarkan oleh provinsi di Italia. Kalau Roma, provinsinya Lazio, Milano itu provinsinya Lombardia, kalau Venezia, provinsinya itu Veneto, kembali lagi ada juga Napoli, dari cek kembali. Jadi semua region itu punya budget untuk international student to give you scholarship, and we call it as DSU scholarship. Dan ya, setiap dokumen itu yang diminta oleh region masing-masing provinsi itu berbeda. So perhatikan kembali mereka mintanya apa. But this one I propose you the most general documents that we need, starting family card, birth certificate, SPT tahunan, and then surat PBB. Kalau Milan mintanya 4 dokumen, Roma minta 3 dokumen dari lista ini ya. Dan Venezia biasanya 5 dokumen, Padova biasanya minta 7 dokumen. So check again provinsinya itu mintanya apa. Dan semua dokumen itu wajib dalam Italian versions, which mean kita hanya terima versi bahasa dan versi Italia. Oke. Dan bagaimana nanti proses-prosesnya bisa Italian version, itu nanti bisa kontak saya kembali karena ada lagi birokrasinya. And then the fourth one itu berasal dari Kementerian Luar Negeri. We call it as Maici Scholarship. Maici itu bukan merek kuaci, bukan merek biskuit, atau bukan merek mainan. Maici itu adalah singkatan dari Ministry of Foreign Affairs di Italia, itu versi bahasa Italianya ya. So beasiswa ini mencakup dari S1 sampai S3 dan juga mencakup yang namanya intensive Italian language course directly di Italia. Oke. Again, we fund ini fully funded scholarship, dibebaskan yang namanya tuition fee, and then we give you monthly spending dengan maksimal yaitu 9 bulan per tahun dikalikan dengan 900 euro.
Informasi lebih lengkapnya ini sedang dibuka, beasiswanya ini dibuka sampai tanggal 20 Juli. Kita extend, which mean di awal itu deadline-nya itu sampai 13 kemarin, but then we extend this scholarship for you, international students, starting bachelor until PhD programs. And then di sini saya highlight apa yang disebut namanya Dichiarazione di Valore, or in English we call it as Declarations of Value. Ini menjadi the main issue yang kita sangat aware gitu ya. Karena apa? Kalau kalian continue ke Italia, ketika kalian dapat LOA, kalian tidak bisa langsung apply visa. Karena apa? Masih banyak step-step yang harus dilakukan. The first one itu ada namanya Declaration of Value. Nah, DOV itu apa sih sebenarnya? DOV ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Italian Embassy, di mana kita itu adalah to equal your higher educations atau penyetaraan standar pendidikan tinggi di seluruh dunia. So kalau kamu pakai nasional standar Indonesia, we can equalize your educations di Jakarta. Tapi kalau kamu pakai sistem like Singapore standard, or kamu pakai IB diploma yaitu dari Swiss standard, atau kamu pakai American standard, kita tidak bisa equalize your education di Indonesia karena kamu memakai sistem negara lain. Which mean to mendapatkan dokumen DOV-nya itu kamu kontak Italian Embassy di mana sistem pendidikan kamu di-apply, seperti itu. Apa yang saja yang kita butuhkan cuma 2, yaitu adalah ijazah official kamu dan transkripnya kamu. Dan semua dokumen ini yang kita terima itu adalah versi bahasa dan versi bahasa Italia. Dan untuk bagaimana birokrasinya itu sangat panjang ceritanya. We have a very limited time. So, langkah kedua setelah kamu dapat LOA atau Letter of Acceptance dari university, ada yang kita sebut namanya pre-enrollment. Apa sih pre-enrollment ini dan kenapa ini sangat diwajibkan bagi non-EU citizens? Karena apa? Well, ini adalah standarisasi verifikasi dari kedutaan untuk final verifications, atau dalam bahasa simpelnya adalah yang benar-benar akan berangkat nanti siapa sih sebenarnya gitu. Jadi ada yang disebut namanya pre-enrollment. Jadi banyak student yang akan mendapatkan LOA tapi tidak semuanya berangkat. Jadi ada lagi step yang namanya pre-enrollment to verify your documents before you apply visa. Dan ini ada biaya administrasinya, dan apa saja yang dibutuhkan itu banyak. Itu banyak banget, dan ini pre-enrollment deadline-nya bukan kita yang buat, bukan kedutaan yang buat, tapi langsung dari MIUR atau yang kita sebut yang namanya Kementerian Pendidikan Tinggi di Italia. Itu biasanya dimulai dari Mei sampai November every year. Bukan kita yang buat, bukan dari MIUR atau yang MIUR means itu singkatan bahasa Italia, Ministero Istruzione Università e Ricerca, atau kalau di Indonesia bahasanya Kemdikbudristek, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Budaya, Riset dan Teknologi. Oke, apa saja yang dibutuhkan? Inilah banyak dokumen yang dibutuhkan. Tapi untuk bisa mendapatkan dokumen ini, we need times. Biasanya persiapannya itu 2 bulan sampai 3 bulan untuk yang melakukan namanya pre-enrollment di kedutaan. So, pay attention, karena ketika dapat LOA, you should do this. Okay, I'm talking about student visa. Ini very general information. Ini I have listed beberapa dokumen ini. Dan ini nanti juga bisa didiskusikan lebih lanjut ketika kamu sudah melewati tahap DOV dan pre-enrollment. Kembali lagi, kamu harus, saya highlight ya, untuk apply visa ke Italia, kamu harus punya financial support minimal 6.000 euro setahun. So, it's around like 110 million rupiah. Oke. I'm talking about permesso di soggiorno atau stay permit. Nah, stay permit ini biasanya dilakukan ketika sampai di Italia. Apa saja yang dibutuhkan adalah modulo 1, kopi LOA, kopi enrollment, kopi passport, kopi health insurance. Dan ini proses pembuatan permesso di soggiorno atau stay permit. Ini nanti juga bisa lebih di-highlight pada saat ketika Unitalia membuat sesi pre-departure. Dan teman-teman semuanya, bisa di-capture screen ini. Sosial media kita tolong follow. We have our Facebook account dan juga we have Twitter account.
and we have Instagram account, tapi biasanya Indonesia sangat fokus dengan Instagram. So Instagramnya Unitalia ini postingan lama sih sebenarnya. Sudah followersnya juga sudah nambah. Tolong follow di Unitalia Indonesia Instagram account. Kenapa? Semua update informasi di kedutaan, semua update informasi akan beasiswa dan juga info sessions itu ada di Instagram. So yes, again Italia juga punya PP Italia. Jadi kalian tidak akan sendiri ketika sampai di sana. Dan ini adalah kontak yang bisa kalian hubungi, termasuk saya. Tolong di capture. Kalau seluruh di Indonesia, kita base-nya di Italian Embassy di Jakarta. Ada nomor WA-nya, ada sosial medianya, dan ada email officialnya. Thank you so much everybody. Grazie mille. Ciao ciao. Buonasera. Oke, Hafid, thank you banget. Presentasinya sudah Iya, Kak. finito. Ya, gimana nih teman-teman? Udah punya gambaran Kak mengenai beasiswa yang ingin ke Italia nih? Ya, I open questions and then I give you giveaway ya, questioning ya. Iya Kak. Arti ini kita akan masuk di sesi pertanyaan ya. Mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa open mic. Sebelumnya bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ayu. Mungkin kita bisa langsung by chat. Oke, Ayu silakan. Ayu asking about MyG, coverage-nya 9 bulan, bisa diperpanjang nggak? Gitu. Oke. The first year itu adalah 9 bulan. Namun the second year itu kamu bisa extend. Again, kamu harus ngulang dari awal. Gitu. Aplikasinya ngulang dari awal, hanya saja like benefit-nya adalah kalau kamu sudah dapat award di tahun pertama, untuk the second year-nya itu juga kamu besar kemungkinan juga bisa diperpanjang, begitu loh. Jadi a very good things for MyG scholarship. Karena apa? Coverage-nya memang 9 bulan. Kenapa sih 9 bulan? Ya secara simple logiknya aja efisiensi pendidikan 9 bulan. Summer holiday, winter holiday itu tidak di cover, oke? Jadi efisiensi belajar 1 tahun ke 9 bulan. Seperti itu. Oke, gimana nih Kak Ayu? Apakah ada feedback Kak? Oke Kak, udah clear. Boleh tanya tambahan lagi nggak Kak? Boleh. Nah, silakan Kak. Kan kira-kira ada sisa bulannya nih. Kan misalnya kan kita studi S2 itu kan 24 bulan ya. Kalau dari hitungan total 18 bulan kan masih ada sisa bulan yang harus kita cover sendiri. Nah itu kira-kira ada saran nggak ya? Maksudnya bisa nggak kalau misalnya dari part time itu kita bisa kumpulin duit nggak ya buat mengcover itu gitu? Oke, next questions Ayu. Ini based on Indonesian student experience yang di sana ya. Bagaimana sih struggles yang tidak di cover oleh beasiswa tersebut? Well, some of students kalau nggak corona ya menjadi tour guide ya. Karena again benefit yang tadi di pertama adalah fakta Italia bahwa the most tourism destinations in the world. Jadi banyak ya turis-turis Indonesia. Jadi turis Indonesian student tuh part-time jadi tour guide. Ada juga nih student 2 tahun lalu dia open empek-empek online di sana. Empek-empek loh, dan itu digemari sama orang Italia. So one of the benefit if you have skill for cooking or if you have another skills yang bisa kamu implementasikan dan kamu elaborate di sana, it's okay, you can survive gitu loh. And then another question yang bisa menjadi top highlight-nya koran lokal di Italia itu adalah ada satu student di Roma. Dia itu rajin banget bersih-bersih pekarangan rumah orang lokal Italia. Jadi dia nyambi, bukan menjadi pembantu, tapi ya bersih-bersih pekarangan saja. Itu one of the beneficial juga untuk menambah pundi-pundi euro di Italia. Seperti itu. So you can do anything. You can do part-time job maksimum 20 jam per minggu. So anyway, take it Ayu. Oke. Ini ada banyak questions banget ya. We have berapa menit lagi ya Hafid ya? Berapa questions sih? Iya mungkin 2-3 lagi ya Kak. Sebentar Kak. Oke, ini ada yang kedokteran. Oke, yang saya jawab singkat aja. Untuk tutor studi di Unitalia itu free of charge. Kalau tanpa corona, you can invite it come to Italian Embassy di Jakarta. Namun sekarang ini all consultations itu by WhatsApp or by DM Instagram atau by phone call itu juga nggak masalah. And then questions dari itu tadi questions dari Nala.
Question dari Aska, saya bertanya kedokteran 7 juta itu semua Kak. Yes, itu biaya pendidikan 1 tahun. Di mana lagi kamu menemukan biaya kedokteran 7 juta setahun? And it was proof karena kita student 5 tahun yang lalu dan tahun lalu student itu keterima di salah satu kedokteran dengan uang kuliah yang 7 juta 1 tahun. Oke, untuk yang FK lagi, beasiswa master FK biasanya negara, Italia juga menyediakan beasiswa for master degree untuk FK ya. Dan tahun ini saya juga ada student, dia sudah anak FK dan sudah lulus S2 di Indonesia juga, tapi dia lanjut S2 lagi di Italia untuk memperdalam skill-nya. So itu ada choices-nya. Kamu bisa consult with me in private ya, karena agak panjang sih birokrasi untuk FK. Oke, untuk Maici harus ada LOA, wajib. Yang namanya semua beasiswa itu harus memiliki LOA. Secara simpologi kalau kamu apply beasiswa, tapi kami sebagai panitia di kedutaan juga tidak tahu kamu mau sekolah di mana. Yaitu simple logiknya seperti itu. Tapi kita kasih keringanan untuk Maici adalah kalau namamu masih on progress atau masih ongoing applications, itu masih bisa dipertimbangkan. Seperti itu. Ada short course enggak, Kak? Short course banyak, tapi faktanya adalah short course itu lebih mahal dibandingkan kalau kamu ngambil formal education. Karena apa? Formal education dengan biaya 1.000, average-nya 1.000 euro per tahun. Kalau kamu ngambil short course, ya mohon maaf, biaya short course-nya per bulan bisa 400 atau 500 euro per bulan. Itu belum biaya hidup. So, consider, kalau kamu dapat beasiswa, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau mandiri, short course itu mahal. So, itu questions-nya ya. Thank you banget semuanya. And then I give you questions for giveaway souvenir. I have 3 questions. 3 questions, perhatikan. Kalau tadi slide-nya ya. Oke. Tahun kapankah? Ini langsung aja. Di tahun kapankah the oldest university in Europe didirikan? I mentioned the name of the university, yaitu adalah Università di Bologna. Oke, saya belum lengkap aja, sudah ada yang jawab loh. Sudah ada yang jawab. Oke. Congrats. Antusias sekali nih teman-teman. Putri Meida ya. Halo Putri Meida, tolong detail kamu, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. Itu nanti kirim ke panitia ya. Oke, the second question. Ada yang buat 10.088. Wow, itu ini banget. Oke, second questions. Setelah mendapatkan LOA, langkah pertama apakah yang dilakukan sebelum visa? Ini teman-teman gimana yang udah tadi? Oke, congrats to Nala Saka. Nala cewek atau cowok? Oke, congrats for Nala Saka for answering the questions. Okay, the last question. Ada berapakah cabang Uni Italia selain di luar Roma, Italia? Oke, congrats Syahid yang mention 5. Yang pertama di chatnya saya nih, Syahid. Syahid tolong kontak panitia. So congrats to Putri Meida, Nala, Saka, and then Syahid. Congratulations. Mohon maaf karena saya memang masih WFH. So I will process your souvenir. Itu ada souvenir di kantor banyak di kedutaan. I will process your souvenir when I di Jakarta ya. Ketika saya di Jakarta ya, balik ke Jakarta. But I will back to Jakarta soon after PPKM. So congrats. Saya kembalikan ke Hafid sebagai fasilitator. Halo Hafid. Ya, halo Kak. Yes. Bagaimana Hafid? Terima kasih nih Kak untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan juga sama souvenir yang sudah dibagikan ke teman-teman nantinya. Oke, tidak terasa nih teman-teman, pertemuan kita udah selesai nih. Tapi sebelum ditutup, mungkin itu Kak, kita adain sesi dokumentasi apa bisa Kak? Oh, dokumentasi what? Foto maksudnya ya? Iya. Oh, oke. Kan lah. Poso lah, poso. Kalau Italia bilangnya poso. Oh.
Oke, Oke. baik dari tim boleh. Dari panitia minta tolong untuk dibantu mengcapture ya. Oke, untuk ya. Ayo open cam. Kapan lagi bisa? Dari saya yang hitung ya, Kak. Yes, boleh Oh ya, Hafiz. untuk teman-teman yang boleh untuk open cam dulu ya. Oke, sebenarnya sudah siap nih. Oke, untuk slide pertama, jangan lupa gaya ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, 2 slide ya. Ya Kak, ada 2 slide di sini. Oke. Well, Oke, everyone, thank you setelah banget. saja dokumentasi ini, iya, mungkin ada closing statement dari Kak Romero. Okay. Yes, I have a closing statement. Well, everyone, gapailah keinginan cita-citamu setinggi-tingginya. You can study abroad, many opportunities, many choices, many scholarship offerings. So, jangan ragu yang namanya kamu terhambat biaya atau gimana. Opportunity banyak banget. So, jangan pernah menyerah. But then again, the most important ones yaitu adalah apa sih yang bisa kamu jual di dalam dirimu untuk ke luar negeri. Which mean we can pace you as your education background, we can pace you based on your skill or based on your personal skill that you invested before. Jadi jangan ragu untuk investasi buat diri sendiri. You can take any investment for yourself, for education, skill, courses, anything. Ambillah itu dan itu akan menjadi bekalmu untuk di luar sana, di Indonesia dan juga dimanapun kamu berada. Thank you very much. Salam dari saya, Romero. Oke, wah, keren banget nih closing statement dari Kak Romero. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi jangan ragu dan juga tetap semangat dalam menggapai impian. Oke, Yes. Untuk kontak informasi, kalian bisa follow Instagramnya Unitalia Indonesia. Dan juga di bio profilnya Unitalia itu lengkap semuanya. Email, WhatsApp, apapun itu di detailnya itu sudah ada. So anyone kalau mau get back to me or private consultations with me or anything else, just follow Instagram Unitalia. Oke Kak. Ya, sebelum berpisah, aku sebagai fasilitator mohon maaf apabila terdapat salah kata atau tindakan dalam mendampingi teman-teman dan Kak Romero. Irian Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Ciao, ciao ragazzi, ciao. A presto, ciao. Ciao. Ciao, Kak. Teman-teman.